Siapa yang mau jadi investor? Hayo. Saya dulu berpikir, begitu mendengar kata investasi, langsung otak saya lari ke arah investor. Begitu ada kata investor, otak saya lari lagi ke arah ratusan juta, miliaran. Ya, otomatis saya berhenti berpikir apa itu investasi. Mana ada uang saya segitu? Stop. Bodoh. Of course yes. Dengan berjalannya waktu, saya tidak pernah berpikir lagi apa itu investasi. Itu milik para miliarder. Dan suatu ketika saya mendapatkan PHK aja saya bilang give it. Saya hanya melihat sekeliling. Apa yang ada? Selain tenaga dan waktu saya yang cukup banyak. Terlirik sisa mobil yang saya dapatkan dari kantor kala saya bekerja. Apalagi? Ini dulu mulailah saya menawarkan jasa menjadi tukang antar jemput. Ya, saya menjadi sopirnya juga. Mulai menjemput pelanggan, mulai dari bandara, hingga kebutuhannya di kota saya. Kadang bisa sehari, kadang bisa sampai seminggu. Walau sebulan atau setahun belum pernah sih. Suatu saat, kalau saya mengantar tamu di sebuah kantor yang cukup besar, dan saya menunggu tamu saya itu di sebuah warung kopi di dekat kantor. Datanglah seorang anak muda dengan mata sipit, memakai seragam kantor tersebut, dan dia duduk di depan saya. Berbasa-basi sekilas, ternyata dia bagian lapangan. Dia bertanya, "Bapak ngapain di sini?" "Saya menunggu tamu saya." "Dari mana tamunya, Pak?" "Saya jemput dari bandara. Mungkin beliau sedang rapat di dalam." "Bapak sopirnya?" Saya mengangguk. "Mobil yang Bapak pakai mobil siapa?" "Ya, mobil saya," jawab saya polos. Dia menyeringai lebar. "Hebat, Pak. Bapak rupanya seorang pengusaha." "Loh, apanya yang hebat? Wong saya kan sopir." "Bapak salah. Coba andai usaha yang Bapak tekunin ini maju. Kan Bapak bisa menambah armada, menambah driver. Bapak yang mengelolanya. Bapak kan sudah menjadi bosnya. Bukankah sekarang ini Bapak sedang merintis usaha ini, Pak?" Terdiam saya. Sedikit ada rasa hangat di hati. Seperti ada aliran darah baru mengalir di dalam tubuh. "Boleh saya tanya?" "Silakan, Pak." "Maaf ya, saya tahu sih, dia seorang Tionghoa." "Maaf ya, sekali lagi, orang Tionghoa kan identik dengan pengusaha. Kok kamu mau bekerja?" Dengan pelan diusap wajahnya dan ditatap wajah saya lekat-lekat. "Bapak salah. Siapa bilang saya bekerja? Sebetulnya saya pengen menjadi pengusaha seperti Bapak begitu. Tapi sekarang saya tidak mempunyai modal. Saya hanya punya tenaga. Saya hanya punya waktu. Ya, untuk mendapatkan modal, saya harus menjual tenaga saya, Pak. Kalau sudah ada modal, baru saya mendirikan usaha sendiri." Jujur, kepala saya seperti tersambar petir. Pencerahan luar biasa ini bisa saya dapatkan hanya dari sebuah warung kopi. Dari situ pola pikir saya mulai bergeser. Ternyata investasi itu terdiri dari waktu, tenaga, dan uang. Pantaslah mereka menjadi bangsa yang maju. Bekerja pun mereka bilang menjual tenaga. Terus bagaimana dengan pola pikir orang-orang yang masih paut dan masih primitif? Pola pikir mereka masih berkutat aja. Bekerja itu menjadi budak. Makanlah kalian situ.
kalau menjadi budak seumur hidup. Eh, saya cerita begini kok judulnya dari saya, ide-idenya dari saya. Capek juga. Mana tahu ada yang mau request, Pak, saya pengen diceritakan dengan judul ini loh Pak. Dengan senang hati, saya akan berusaha memenuhi permintaan kalian. Oke, terima kasih. Selamat siang all.